itu yang ahli-ahlinya dia nggak tahu. Nah mungkin di sini sedikit kita anukan, kalau Masehi ini kan sebagian mereka itu menisbatkan Masehi ini kepada Nabiullah Isa alaihi wa ala nabiyina alaihi wassalatu wassalam. Jadi memperingati hari lahirnya Nabiullah Isa, makanya disebut Masehi dinisbatkan dengan sebutan gelarnya Nabi Isa, yaitu Isa al-Masih. Nah, Isa al-Masih dibuatnya kalender ada Masehi ini karena memperingati hari lahirnya Nabi Allah Isa. Cuman bagi mereka memahami bahwa tidak seperti kita pahami. Kalau mereka memahami Nabi Isa ini anak Tuhan, itu pahaman mereka. Allah itu punya anak. Nah ketika Allah melahirkan Nabi Isa itu itulah dibuatnya kalender Masehi sebagian kata pembesar mereka. Maka status kita sebagai muslim merayakan hari tahun baru, gimana hukumnya? Nah nanti yang jelaskan menurut pemahaman tiang dan tiang nukil dari ulama-ulama senior dan juga ulama-ulama lokal kita di Indonesia. Ada seorang ulama Syekh Atiyah As-Sakor, beliau mengatakan, ulama Mesir yang wafat tahun 2004 dan beliau termasuk Grand Azhar Mufti di Mesir dulu. Beliau dalam fatwanya menyebutkan merayakan hari tahun baru Masehi itu hukumnya tidak mengapa, kata beliau, karena itu adalah sebuah adat yang datang setiap tahun, kata beliau. Tapi tentunya dirayakan dengan hal-hal yang positif dan tidak menisbatkan itu dengan akidah. Maksudnya merayakan seperti akidahnya orang-orang Nasrani yang mengatakan merayakan hari dilahirkannya Nabi Isa. Jika dipahami kayak begitu, kita merayakan terus orang itu meyakini yang seperti itu, bukan dosa saja, dia murtad jadinya, karena memahami Allah itu punya anak. Itu akidah mereka itu malah karena merayakan itu karena lahirnya Nabi Isa sebagai anak Tuhan. Tapi kalau merayakannya dengan ya syukur, misalnya Allah telah sampaikan umurnya sampai umur tahun 2025, kemudian buat acara makan-makan dengan keluarganya dan mensyukuri penghasilan atau apa-apa yang bisa dicapainya dalam tahun ini, kemudian bersyukur kepada Allah yang tidak mengapa. Paham ya? Nanti panjang lebarnya yang jelaskan di akhirnya. Kemudian juga ada ulama juga yang kemarin meninggal yang di Mekah, almarhum Sayyid Muhammad bin Alawi Al-Maliki, itu beliau juga menyebutkan dalam kitabnya Al-Mafahim Yajibu an Tusahha. Di sana beliau menjelaskan perayaan-perayaan seperti Maulid, kemudian juga Isra dan Mi'raj, kemudian juga Nuzulul Quran, termasuk juga Rajab, pokok hari-hari besar dalam Islam. Ini hukumnya adalah boleh. Itu adat yang sangat ditekankan untuk dikerjakan oleh setiap muslim. Tidak boleh kita katakan itu sunnah, karena Nabi tidak pernah mengerjakan, kan? Tidak pernah. Apalagi katakan itu termasuk bagian syariat, tidak ada dalilnya. Itu cuman adat yang bagus yang sangat perlu dibuat oleh kaum muslimin, karena isinya tidak ada yang bertentangan dengan syariat. Isinya kan kita ngaji, dengar ceramah, sedekah, kemudian salam-salaman, buat acara, itu masyru'. Maksudnya itu ada dalilnya secara umum gitu. Tapi kalau secara khusus mana ada Nabi merintahkan, ada nggak dalam Al-Quran, hadis rayakan hari lahirku? Nggak ada kan. Makanya nggak bisa kita katakan itu sunnah. Itu adat
kata beliau Sayyid Muhammad, yang perlu dihidupkan oleh setiap kaum muslimin, karena itu tidak bertentangan dengan syariat dan faedahnya banyak, menambah kecintaan kita dengan Nabi, menambah kecintaan kita dengan sahabat-sahabat Nabi, ahli keluarga Nabi dan sebagainya. Maka menggabungkan dua pendapat ini, ya ulama-ulama kita menyebutkan hukumnya gimana yang jelasnya. Hukumnya merayakan itu bukan merayakan sebenarnya, ya kita buat ajaran sudah sebagai tasyakuran kita, Allah telah sampaikan umur kita di awal tahun baru ini, tentunya dengan hal-hal yang positif. Paham ya? Ya. Tentu dengan garis besarnya dengan 3 syarat ini. Perayaan ini dengan 3 syarat. Dalam artian boleh kita buat acara misal kumpul-kumpul keluarga, kalau di pantai kan masak ikan gitu, makan bareng begitu. Sebagai syukur kita Allah telah sampai umur kita di tahun baru ini. Banyak saudara kita ya tahun baru, masuk tahun baru ini badannya sakit, kita alhamdulillah sehat. Ada yang kena musibah ini, ada yang telah berangkat duluan meninggal, kita alhamdulillah sehat. Kemudian syukuran atas pencapaian kita yang kita dapati selama tahun ini, syukur itu tidak maka apa yang tidak boleh itu 3 ini. Yang pertama, jangan sampai diarahkan akidah kita sama dengan mereka itu. Kita rayakan tahun baru sebagaimana mereka merayakan dalam akidah mereka bahwa Isa itu anak Tuhan. Nah itu tidak boleh, itu bukan dosa besar lagi, itu murtad jadi kita. Paham ya? Nah kita jauhi itu, tidak ada sangkut paut. Pokoknya saya syukuran sudah ini, saya diberi umur sampai ke tahun ini oleh Allah dalam keadaan sehat dan afiat. Kemudian yang kedua, tidak boleh dalam perayaan yang kita buat itu ada ritual yang dibuat mereka, seperti yang dibuat mereka itu nggak boleh, karena disebutkan dalam hadis man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang menyerupai satu buah kaum, maka kelak di akhirat akan disamakan dengan mereka. Kalau kita menyerupai mereka, ritual mereka, orang-orang kafir ini, kalau orang kafir dicap oleh Allah akan kekal di neraka, ya sama saja kita akan kekal lagi di neraka. Seperti apa ritualnya? Pertama, jangan ada tiup-tiup lilin. Itu ritual mereka itu. Paham ya? Kemudian jangan ada tiup trompet. Itu apa? Ritual mereka itu. Jadi khas mereka kalau itu tiup trompet. Hati-hati anak-anak kita itu jangan kasih beli trompet. Paham ya? Apalagi? Nah, jangan pakai pakaian mereka. Pakaian apa namanya? Center class itu. Yang pecinya yang putih merah itu, tahu kan semua? Nah, yang biasa kan di acara mereka itu ada pakai badut itu putih merah, pecinya ada munculnya sedikit. Nah itu ritual mereka, jangan kita buat kayak begitu. Dan termasuk juga yang sulit kita hilang ini, membakar petasan atau kembang api di saat itu ritual mereka itu, jangan sampai kita buat. Paham? Yang sudah tobat yang sekarang jangan lagi dibuat, karena itu ritual yang mereka buat di daerah mereka itu. Kalau tahun baru itu semua dari anak kecil sampai anak tua itu bakar itu. Perayaan mereka itu ritual mereka, tidak boleh kita lakukan, boleh kita rayakan, tapi jangan sampai melakukan ritual mereka. Kenapa? Itu tadi man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Siapa yang mengikuti cara hidupnya, adat ibadahnya orang-orang kafir lah, nanti akan dikumpulkan bersama mereka nanti di akhirat. Nah, maka jangan sampai, yang pertama jangan mencampur aduk akidah kita dengan akidah mereka. Kemudian yang kedua, jangan ikut sertakan ritual mereka dalam acara yang kita buat itu. Termasuk yang seperti tadi itu, jangan pakai tiup-tiup lilin, jangan pakai tiup-tiup trompet, jangan pakai acara pakai pakaian apa itu center class seperti yang sering kita lihat itu, yang kayak badut itu yang putih merah itu. Kemudian jangan ada acara bakar-bakar petasan. Wah, kedong kembali Ustaz, minggu jemaah sedut. Minggu jemaah sedut nih, hati-hati masalahnya ini. Hati-hati. Kemudian yang terakhir, jangan merayakannya dengan hal-hal yang dilarang oleh syariat.
seperti kita buat acara pesta miras misalnya di tahun baru, jelas nggak boleh. Atau mungkin kita buat acara ugal-ugalan, ngebut-ngebutan, itu nggak boleh. Itu pesta dangdutan, koploan, musik, itu nggak boleh. Nggak boleh. Intinya jangan sampai ada kemubaziran harta atau menyanyikan waktu yang tidak semestinya kita gunakan. Nah, itu nggak boleh juga. Nah, maka selagi tidak ada dalam 3 hal ini, ya silahkan, boleh-boleh saja. Ndek terbuat ritual lagu bareh jauh berayan di mantu berari jauh anak dengan lalu santai-santai. Nah sekarang ini nanti aja lihat, oh penuh itu sudah di pantai-pantai itu, kadang sampai zina dan sebagainya, itu sudah parah itu. Makanya kita ya yang penting kita buat, kalau mau buat, kalau nggak mau buat juga nggak apa-apa. Seumpama mau syukuran mungkin karena pencapaian yang kita dapat di selama tahun ini, ya enggak apa-apa. Insyaallah ini syukuran salah. Ya, salah ya, jadi seperti itu. Makanya buat yang syariat agama kita sudah. Islam itu mudah sebenarnya, tapi jangan dimudah-mudahkan. Buat acara kumpul keluarga, syukuran Allah berikan kita pencapaian selama ini dalam tahun ini. Kemudian kita buat ngaji lah kalau ada, tausiah kalau ada. Jadi kalau makan-makan biasa sudah. Jangan sampai ada ritual-ritual hal yang seperti itu, ya diboleh-bolehkan saja. Syukur itu termasuk pengikat nikmat yang Allah berikan kepada kita. Paham ya? Nah, sedikit itulah mungkin sedikit yang kita ambil dari beberapa pemahaman para ulama. Bukan saklek haram gitu, enggak. Kadang orang sampai pengajian juga dilarang gitu. Jangan buat pengajian di acara seperti termasuk merayakan. Siapa yang merayakan seperti itu? Sampai pengajian itu kan berlebihan gitu. Terlalu berlebihan. Maunya kita dia aja begitu, enggak usah. Bagusnya kita gerak gitu sebenarnya ke pantai-pantai. Mungkin ada yang memasak, kita cegah, itu lebih bagus. Paham ya? Bisa dipahami nih ya? Nah sedikit itu yang bisa yang sampaikan mengenai hukum tahun baru. Ini juga saya pernah dengar di sebagian ustaz-ustaz kita, Ustaz Abdul Somad, Bu Yahya, Ustaz Ali Hidayat, begitu pendapat beliau.